Selamat apa ini? Selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita. Saya sebagai admin ABG. Admin baru gede. Jadi kalau teman-teman follow Twitter Filsebat itu kalau ada tanda ABG itu berarti saya yang nge-tweet. Anjing baru gede ya begini ya. Iya. Baru gede beneran. Di kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk mengobrol dengan satu musisi insan perindustrian musik Indonesia, Benar. yaitu pendiri MRH Musik Studio. Betul, MRH. Yes? Oh iya benar. Oke, dia ini adalah sound engineering, sound engineer dan anak band. Jadi kalau musisi teman-teman tahu band Torpedos, nah ini pendirinya. Ini teman-teman, foundernya. Dari sejak 25 tahun lalu dia sudah ngeband bersama 2005 kan? Oh 2005. 2005. Maaf. 25 tahun. Saya mohon maaf banget. Oke, beliau juga aktif sebagai antropolog independen di beberapa riset-riset nasional, bukan begitu Pak? Dan sekarang beliau sedang berfokus dalam bidang pendidikan. Betul. Dan tentang pokoknya antropologi pendidikan lah, boleh sebutnya. Iya. Ya kan? Betul. Oke. Ahlinya pendidikan. Adalah seorang sound engineer, vokalis Torpedos, frontman Torpedos, dan peneliti antropolog independen. Kita menaruh perhatian terhadap dunia musik. Betul. Musik ini menarik guys. Jadi beberapa kali saya dengar lirik-lirik Torpedos ini atau musik Torpedos ini sangatlah memiliki pesan-pesan yang sangat subliminal. Mohon maaf Pak, jangan begini dong Pak. Pak, aduh. Iya. Tamu dulu. Contoh album pertamanya pada saat kuliah dulu ya Pak. Betul. New World of War. Betul sekali. Itu adalah dalam bahasa Indonesia ya. Artinya moda berperang yang baru. Corak Perang yang baru. Lalu diikuti dengan album kedua tahun Tanda berapa? Bintang. Tahun berapa? Tahun berapa Pak? 2000 berapa ya? 16 ya? 16. Apa? See the unseen. See the unseen. Jadi melihat apa yang tidak terlihat. Sungguh betul-betul sesuai dengan prinsip Realisme Roy Baskar. Roy Baskar sekali kan? Baskarian sekali. Oke. Lalu terakhir album 2019 juga. 18. Itu judul albumnya apa? Dongeng Siang Bolong. Dongeng Siang Siang. Bolong. Jadi terlihat ya teman-teman ya bahwa Bapak Kocil, jadi Reza ini panggilannya Kocil. Betul, Reza Kocil. Kocil Pokoknya dipanggil. Ya, Kocil dipanggilnya. Terlihat dari 3 albumnya ini sangat-sangat mempunyai pesan-pesan yang tersembunyi. Betul. Menggugah Seperti di album pertama New Month of War. Iya, jadi itu maksudnya gimana Bapak Reza ini? Ada gini Pak, saya dengar nih, ada lagu-lagu seperti judulnya Deng the Day, ada Bangsat. Itu kan agak frontal gitu loh. Kata-katanya seperti kata-kata yang benar-benar vulgar gitu. Singkatnya apa sih sebenarnya yang hendak disampaikan dalam album pertama The New Month of War ini? Apa ya? Sebenarnya 3 album itu berkesinambungan sih. Jadi gue bikin karakter imajiner gitu ya, dari persepsi anak muda yang punya kegelisahan nih awalnya di New Month of War nih. New Month of War tuh kan kegelisahannya adalah itu sebenarnya nggak pas kuliah juga sih. Itu ada beberapa lagu dari zaman SMA itu jadi ngelihat kayak kok lo udah gampang gini kayaknya biasa-biasa aja hidup ini, ada yang hilang gitu karena orang pada umumnya cuma sekedar lahir, kenal keluarga lo, sekolah gitu kan, habis itu lo kuliah, nikah, senang-senang sama orang terdekat lo, udah gitu. kayak don't give a shit sama yang lain gitu kan. Jadi stagnan tapi gue ngerasa ya, mungkin beberapa orang juga ngerasa, tapi gue pribadi gitulah ngerasa gitu ada
ada yang aneh. Nah kegelisahan itu tuang di beberapa hal di tiap lagu yang ada di New Mods of War itu gitu. Yang ternyata pada ujungnya adalah kalau dengerin track terakhirnya juga ya penutupnya ya kita sedang berperang gitu. Cuma bukan yang apa kayak Call of Duty tembak-tembakan segala macam gitu lagi. Yang lain dan akhirnya ngegantung di situ. Udah kan dari track 1, track 2 dan emang gue biasanya dari penataan tracknya juga coba emang ada kisahnya gitu ya, ada alurnya gitu. Nah di album kedua si Dia Unseen itu si anak muda ini udah belajar nih dan dia menemukan bahwa ada sesuatu yang gak kelihatan tapi dia real gitu loh. Kayak contoh gampangnya ya gravitasi gitu atau mekanisme berapa sistem di tubuh gitu kan. Dia konsep abstrak tentang suatu gejala mekanisme gitu, sama ya kayak masyarakat gitu. Nah di sini tuh ya covernya juga kalau bisa lihat itu tuh kayak bukan drummer depan tuh sih gue ya dia yang ngedesain tuh. Nah itu ini yang ngedesain. Yang ini yang album kedua si Dia Unseen tuh Buya. Kalau album pertama yang ngedesain covernya Arai. Album ketiga itu Foto dibantu sama Indra Ameng sama Koko. Nah ngeliatnya tuh si Dia Unseen ya tertuang lagi di dalam lagunya. Banyak ternyata ketika kita udah belajar suatu ilmu yang bisa ngelihat banyak lah kayak contoh-contoh tadi gravitasi segala macam, dan di masyarakat manusia sendiri banyak yang kelihatan sebenarnya penting tapi karena nggak segampang itu ya nggak bisa telanjang mata gitu. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang lagi-lagi berkesinambungan dengan kegelisahannya dan greget gitu loh. Ini loh ada sesuatu yang salah selama ini yang lo keluh-keluhkan selama itu tuh ya hanya bisa dianalisis dengan metode-metode tertentu, salah satunya metode ilmiah, walaupun metode ilmiah pun beragam gitu kan, terlepas dari salah benarnya gitu. Nah akhirnya mau nuangin itulah dan kurangnya sama orang-orang kebanyakan yang gue tahu sih daya berpikir kritis, abis itu bagaimana ilmu pengetahuan dan ilmu sosial tuh yang sebenarnya ketika kita belajar kita bisa mengetahui banyak hal yang mempengaruhi hidup kita dan kita bersama gitu. Tapi orang menganggap itu jadi sesuatu yang berat segala macam, ya itu yang mau dituangin di si Dia Unseen gitu. Terus kalau album terakhir tuh Dongeng Siang Bolong itu DSB. Ya setelah si Dia Unseen mulai menjabarkan si Unseen-nya ini ke ranah yang lebih lanjut gitu, yang seakan kita hidup baik-baik saja, ya kan? Ya seakan hidup baik-baik saja, ternyata nggak sebaik-baik itu aja. Dan itu inilah yang namanya dinamika masyarakat juga kan, selalu berubah, selalu ada hal yang kurang dan segala macam. Ya itu tugas kita juga sih secara individu maupun kolektif gitu tuh. Terus nemuin itu, memperbaiki itu, dan ya kita hidup gak bisa sendiri gitu, dan kita harus nemuin itu kuncinya kita survive kan, kita harus harus bekerja sama gitu. Nah ayolah kita kupas Dongeng Siang Bolong ini buat kita semua gitu. Jadi kalau gue lihat ini kayak trilogi nih Pak ya, 3 album ini bersambung kayak Lord of the Ring. Kalau 4 apa tuh jadi? Ini lagi ngerjain album keempat ya? Wah jadi masih ada lagi nih Pak? Quartet logi. Oke, jadi ntar ada albumnya lagi teman-teman ya, kita tunggu ya setelah ini. Iya, lagi. Tapi pesannya kita udah dapat lah. Gimana kelas menurut lu guys? Jadi kalau gua perhatikan Bapak Reja ini berusaha melakukan bisa dibilang perlawanan dalam beer music gitu. Betul. Jadi kita bisa lihat kan lagu-lagunya kayak The Positivism Wall, New Mods of War. Itu kan kalimat-kalimat yang si Dia Unseen itu sangat sangat idealisme sekali dalam khasanah filsafat. Betul. Tapi Bung Reja ini bisa mengkonkretkan itu dalam bentuk musik. Jadi musik itu bukan soal tentang sakit hati, percintaan, tapi juga ada kemarahan terhadap zaman
dan juga kritik terhadap satu hegemoni yang ada di dunia ini. Gitu. Bukan begitu Bapak Reza? Apa salah saya? Cuma idealisme sih sebenarnya enggak ya. Karena dalam artian gini, gue sebagai soundager juga walaupun sebagai musisi band punk rock gitu kan, gue ngerjain lagu cinta juga, sakit hati segala macam. Itu kejadian-kejadian real sih. Jadi Kejadian-kejadian real. Ada yang lagu kemarin sempet pop jazz gitu ya, pop jazz. Lagu lo soal lagu cinta, cuma kecewaannya karena lo ngomong true love segala, tau-tau si lagu itu bilang gitu ya, ternyata dia ditinggalin gara-gara soal finance misalkan gitu. Gue sempet temuin yang kayak gitu. soal finance, soal masalah keuangan segala macam gitu-gitu yang tadinya ini segala macam. Minder itu biasa. Nah, cowok emang suka minder dia. Kalau nggak punya harta dia itu minder. ada, maksudnya gue juga dari situ belajar gitu. Bahwa ternyata yang namanya seni gitu ya, walaupun nanti dia merealisasikan dirinya dalam bentuk musik, ide apa segala macam, tetap berdasarkan pengalaman-pengalaman ataupun percampuran pengalaman-pengalaman itu dengan persepsi dan pemaknaan. Jadi kompleks ya, kalau dibilang ide doang sulit juga sih. Tapi pertanyaan gue nih, kenapa Torpedos nggak bikin lagu cinta? Ada. Ada. Ya ini kayak kalau lu perhatikan lirik seperti apa nih misalkan surat untuk kawan. Itu kan kecintaan terhadap kawan. Iya. Nah maksud tertentu makanya pengkategorisan cinta ini apa? Maksudnya cinta yang seperti di lagu-lagu lain, lagu-lagu sekarang. Uniknya Bapak Torpedos ini adalah dia mengangkat sesuatu yang sangat seperti dakwah Pak, dia dakwah saintifik. Betul. Kalau Bapak Hugo perhatikan ketika dia ngomong the positivism wall, ya itu kan perdebatan di ranah filsafat sebenarnya. Jadi bagaimana positif itu dinding positivisme itu sangat merajai filsafat Eropa pada zamannya. Betul. Gitu. Dan masih dipakai juga sampai sekarang. Sebagai common sense gitu. Nah, itulah yang tidak dimiliki oleh band-band lain secara kamunya tidak seperti Torpedos gitu. Oke. Jadi soal cinta ya. Jadi sebenarnya tuh gue bisa bilang semua lagu Torpedos itu lahir dari cinta. Wah gila. Tapi cinta yang seperti apa? Common sense cinta dua arah gitu kan. Dan beda jenis atau terserah lah, ada beda jenis sama orang kan. Dua orang aja gitu. Sedangkan cinta yang di sini adalah cinta gue tuh, keresahan gue lahir dari kecintaan gue untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Jadi Anda bermisi. Dan satu-satunya cara untuk menjembatani perbedaan kita itu adalah salah satu yang paling krusial menurut gue, dan kita hilang adalah cara berpikir ilmiah dan kritis. Oke, cara berpikir ilmiah itu. Iya, karena gini, mau lo dari mana segala macam gini asal lo dari mana, bentukan lo kayak apa. Ketika ada metode ilmiah, dalam artian ya metode ilmiah yang benar ya, karena beberapa ada juga yang yang nggak beres lah gitu kan, tergantung apapun kepentingannya gitu. Ya lo menjembatani perbedaan tadi, menemui suatu objektivitas untuk menyambungkan perbedaan itu gitu. Reza ini memang sangat politis dalam mengarang judul lagu. Ada judul lagu Prisoner Dilemma Game. Ini kan prinsip dalam berpolitik. Betul. Jadi gimana kita menyandra lawan politik kita. Iya, ini yang sangat unik. Jadi musik sebagai perlawanan itu ternyata benar-benar ada. Gitu saudara Hugo dan saudara Reza. Bukan begitu? Kalau saya sih melihat ini Reza dengan Torpedos ini, Pak Reza dengan Torpedos ini membuat perbedaan dengan lirik ya gitu. Kalau dari musiknya gimana Pak? Musiknya apa nih? Kira-kira yang dibawa yang di alirannya iya. Musik apa? Sebenarnya sih ranah utamanya punk rock ya. Punk rock. Harus utamanya punk rock, cuma influence-nya gua sama personal lain kayak Daryl terus Trejo tuh ngedengerin musik-musik lain juga. Misalkan kalau contohnya gue aja lah ya, karena yang lagi di sana ada gue dan yang gue tahu, gue kayak dengerin Tom Waits juga yang folk-folk iya ya mungkin awal-awal dia kayak jazz blues terus lebih kayak eksperimental,
terus gue dengerin lagu pop juga Bob Dylan dengerin. Bob Dylan terus- 1992. ya Johnny Cash terus Oh, iya. apa namanya, sekarang ada satu folk yang gue suka banget tuh yang era 2000-an juga lah, dia Christopher Paul Sterling. Ya yang akustikan folk gitu. Terus dangdut pun juga gue dengerin gitu kan, karena kan ada tuntutan jadi engineer. Jangan, gue mikir ketika kita mainin, katakanlah ada satu arus utamanya musik gitu, dengerin musik lain juga memperkaya referensi. Terus kedua yang justru paling penting adalah walaupun arus utamanya moodnya punk rock, cuma gue nggak pernah ngebatasin lagu harus begini musiknya, enggak. Contohnya misalkan di album Dongeng Siang Bolong gitu. Nah apa namanya, iya kayak di Surat Kawan tuh ada reggae-nya, terus ada yang akustik doang, lagu di Life Is Good, di New What's Over, terus ada lagu yang piano doang sama nyanyi gitu kan, segala macam. Jadi ya gue berusaha ngikutin, ngebangun mood melalui musiknya lewat pesan apa sih yang mau disampaikan. Walaupun kadang-kadang nggak selalu liriknya dulu yang jadi. Kadang ada potongan riff gitar atau chord ref doang, atau cuma sekedar ya udah ini nih kita bisa bikin baru deh gitu. Jadi ngikutin, gue berusaha ngebangun suasana apa sih yang mau disampaikan gitu, dari lirik, musik, segala macam, komposisinya gitu sih. Iya. Gitu saudara Hugo. Nah, kira-kira pesan lu ini kira-kira tersampaikan nggak sih Pak ke pendengar? Lu target pendengar lu siapa nih? Apakah mahasiswa? Apakah dia? Gue cuek sih soal itu, maksudnya Siapa aja gitu bisa dengar? jujur aja, kalau Pedro sejujurnya admin gue ya, tapi tetap ada beberapa teman bantu share gitu segala macam tulisan. Ada beberapa ya pendengar sih, gue nggak bisa data semua ya, karena kan statistik anonim tuh di misalnya Spotify segala macam. Ya ada beberapa yang ikut Instagramnya segala macam. Macam-macam sih, ada yang emang anak SMA, ada yang mahasiswa, ada yang umur, kalau gue lihat statistik gitu ya, ada yang umur 40-an, terus juga ya Pak? Iya, dari berbagai latar belakang. Habis itu ya ada perempuan, laki-laki, macam-macam lah. Dan kalau soal nyampe terus target gitu ya nggak ini sih ya udahlah gitu, kayak gue bikin, gue emang ada urgensi bikin entah secara personal apa segala macem, terus gue rilis gitu kan, walaupun banyak banget yang bantu ini segala macem, cuma nggak bertumpu ke itunya sih. Nggak bertumpu ke Itu gimana guys? Lu mau nanya lagi soal Itu dia. lagunya atau gimana? Kalau gue tertarik ke tadi market share tadi kan. Kalau tadi gue ngomong soal pesan tersampaikan, itu ujungnya akan ke seberapa banyak pendengar yang merasa terwakili oleh lagu ini. Iya nggak sih, kan? Iya kan. Nah itu gimana sih? Karena kan kalau kita lihat dari judul aja ya, itu judulnya beberapa ada yang sangat terlihat berat banget gitu kan. Moda cara berperan yang baru, tembok positivisme, terus prisoner dilema segala macam. Nah pertanyaannya tuh gimana cara mengkomunikasikan itu sampai bisa terima pasar gitu? Atau memang Reja mau berkarya ya udah berkarya buat nyalurin hobi gua aja atau ide gua aja, atau memang ada intensi buat nyari massa atau nyari fanbase gitu, atau ya karena kan emang kebanyakan musisi kan pengen punya fan kan gitu. Ya nggak sih? Gue nggak ke situ sih. Nah apa tuh Pak? Nggak ke situ ya. Tujuannya Gimana, berarti Pak? gimana Pak? Pasar macam-macam gitu kan. Kalau mau gue nggak anti pasar, misalkan suatu saat ada terbentuk itu gue nggak anti, cuma gue nggak mau mikirin itunya gitu, karena nanti gue berkarya ngikutin pasar. Menarik. Ya nggak salah juga ada Iya, bener. grup musik atau musisi yang seperti itu, gue nggak nyalain, cuma gue nggak gitu aja. Gue nggak mau karyanya jadi dibentengi sama itu gitu. Dibatasi gitu. Iya. Tapi lo mau pesan lo tersampaikan nggak Pak? Iya,
dengan upaya kan dari rekaman bikin lagu aja udah upaya tuh ya ribet ya. Iya, bener. Terus ada share dong temen segala macam, ada respon ini segala macam gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa beberapa kali sih ngalamin, dan gue sangat senang ketika justru nggak perlu deh 10 orang, 2-3 orang gitu yang gue nggak kenal Benar. tiba-tiba komentar dari musiknya, dari liriknya atau apanya segala macam, itu lebih menyenangkan aja. Dan karena emang gue pada dasarnya nggak terlalu nggak terlalu utamain pasar tuh sebagai haluan gitu. Jadi ya udah emang adanya begini gitu. Iya. Berusaha sejujur mungkin lah gitu. Iya, oke. Tapi memang lirik-lirik kritik terhadap kondisi sosial, kondisi politik itu memang sekarang agak edgy Betul. di mata anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Isunya seksi banget. Isunya seksi banget. Benar. isunya seksi banget bos, ya kan. Kalau lu lihat kan ada beberapa, ya kita bisa lihat orang-orang kayak efek rumah kaca, lalu siapa lagi sih yang kritik sosial? Fish. Jason Ranti, Fish. ya kan. Nah itu kan dia bisa, kalau dibandingin sama Torpedos kayaknya hampir-hampir sehaluan sih kalau gue lihat dari lirik-liriknya, itu menyentil kiri kanan, bahkan berusaha memaksa orang untuk melihat bahwa dunia itu tidak bisa baik-baik saja. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Sadarlah gitu. Iya. Itu gimana Pak gitu, Pak? Iya. Nanti musik nih Gue aja nggak tahu sebenarnya kenapa. kenapa bisa jadi booming banget doang gitu loh. Gue nggak tahu. Tiba-tiba kenapa. Mungkin beberapa orang mesti memaafkan gitu misalkan. Ada yang lagu gitu kan? Iya kan? Iya. Iya. Gimana Pak? Bisa gitu Pak gejala-gejala musik sekarang itu. iya gue sih mungkin analisis awam gue juga ya, karena gue nggak ngulikin, nggak penelitian juga di situ gitu kan. Ya mungkin secara gerilya promo mereka lebih bagus apa segala macam. Terus karena kan istilahnya asumsinya ya sama-sama angkat isu itu kan gitu. Tapi bisa juga ada mungkin nganggap musiknya Torpedos gak enak, bisa jadi kan. Gue sebenarnya nggak terlalu paham sih itu, dan ya udah jalan aja gitu. Balik lagi ke prinsip awal gitu. Nggak jadi haluan utama lah gitu. Benar juga gue. Nah terus kalau gitu Pak, apa namanya, selain di musik nih, gue lihat tuh juga aktif di sound engineering kan, dunia sound engineering. Ada studio kan ya, MRH Studio Plus. Ya teman-teman, Mau rekaman? silakan. Mau minta apa nih? Minta Scoring music film? Bisa. Ya. Mau minta kelas belajar sound engineering? Silakan. Silakan. Merah Studio Plus. Langsung kontak aja di sini. Ada di description bos. Di sini teman-teman. Oh, oke. IG-nya ada? Jelas. Betul. Nah ini Pak, gue mau nanya sebenarnya Pak, apa yang mendorong lu bikin MRH Studio Pak? Lu kayaknya hobi atau emang lu itu mata pencaharian lu atau gimana Pak MRH ini Pak? Awalnya ya itu keresahan lagi. Kenapa Pak? Dalam artian gini, gue sih ini dari SMA lah tuh insomnia parah kan, sampai pernah Nggak bisa tidur apa? iya disuruhnya ke psikolog malah bawa ke psikiater lagi. Waduh. Terus udah gitu ya susah tidur, terus ya sampai sekarang sih masih ngalamin, tapi better gitu kan. Ketika gue di atas, badan gue udah capek nih kan, udah capek ya, udah banyak aktivitas, gue tidur di atas kasur tuh bisa 2 jam 3 jam sendiri yang wah ini mikir gini kesana mikir ini nih, tiba-tiba dapet ide nih. Gue biasain bangun kadang nyatet apa segala macam, atau misalkan di konteks ide lagu ya gue pengen ini akhirnya bikin ML tuh karena gue pengen punya alat lah yang bisa buat rekam. Dulu alatnya belum begini. Ini adalah bukti kesuksesan. Perkembangan ini teman. Berak darah. Berapa tahun? ML udah jalan 8 tahun. 8 tahun teman-teman. Berjalan di tahun ke-9 nih berarti. Dari 2012 dulu. Apa mesti berak darah? Jangan Pak. Nah, terus apa namanya? Udah kan buat ngerekam aja gitu. Jadi malam itu langsung
nyalain. Kadang-kadang komputer karena emang biasa pakai PC kan gak gue matiin, rekam jadi materi walaupun di HP bisa ya, cuma ya lebih enak aja gitu. Kayak ilmunya nggak ada di HP. Gue juga bisa kalau cuma ngerekam buat HP. Akhirnya udah tuh ngulik-ngulik. Udah sekalian gue sewain aja nih, lumayan buat beli tambahan buku gitu-gitu kan. Rokok-rokok, kopi-kopi. Ternyata jalan tuh waktu itu di perkampusan kan. Di Arsitek tuh dulu ya. Iya, di Banyak. Unpad Jatinangor tuh kan. Gue pengen fotokopiin, abang fotokopinya suruh potong. Udah kasih, ada pameran UKM, open house jurusan. Udah ternyata jalan kerja sama tempat nobar, buat bener. ngasih voucher kan, Iya. ala-ala lah. Udah terus ternyata asik, gue juga kenal pas main ke Jakarta ikut komunitas dan kenal sama beberapa engineer gitu kan yang emang udah lebih senior, belajar bla 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 segala macem. Akhirnya beres kuliah di Jakarta lagi kan. Sempet tuh udah ngelamar kerja, mau masuk bank, udah tahap berapa? Anjay, lu mau masuk bank? Hampir, Gila. udah ngerasain lah bedasi, Bang Dunia. apa, Dunia, naik- Bang keliling gitu. naik kereta ke pusat Jakarta, terus udah kan berangkat subuh gitu. Serius lu. Iya, awal udah tahu ya. Nggak tahu. Udah sempet, udah tes keberapa gitu. Nah, pada saat itu dihadapkan suatu pilihan, Nah, yaitu lanjutin Lanjut mau kerja kerja. kantoran, belum kerja tapi masih tes keberapa lah gitu, Hmm. atau studio karena waktu itu tiba-tiba order lagi lumayan gitu. Waktu itu udah pindah ke rumah sih, udah di Jakarta kan. Apa? Sebelum di Recording Pancoran, recording mastering apa? Orderan. Recording misi master ya. Oh, Jadi waktu itu belum pindah di Pancoran, masih di rumah, terus udah. Akhirnya gue memilih itu, alhasil dimaki-maki. waduh. Sama orang rumah. Sebaik pertentangan lah gitu ya. Jadi nih teman-teman, kalau teman-teman tahu nih ya, ini perjuangannya Reza ini 8 tahun dalam mengembangkan MRH nih benar-benar keras nih seperti yang saya lihat. Tujuannya sebenarnya simpel, gue pengen punya waktu luang, kehidupan gue tercukupi, ya syukur-syukur lebih. Terus ada waktu luang, Cita-cita banget. waktu luang ya, Iya. pengen gue gunain buat cinta untuk kita bersama ini istilahnya. Lu Bisa baca buku, bisa nulis, bisa bikin musik apa, paling nggak misalkan gue juga orang tua makin tua gue bisa ngurusin gitu ya, apa namanya istilahnya, kelebihan kalau kata Binomo apa, privilege lah Oh iya. yang Binomo. nggak bisa ketika kalau gue mikirnya untuk Gandakan ketika gue kantor gitu, oh benar. barang habis di jalan itu segala Aduh. macam gitu. Pilihan sih. Bergantung pada gaji, mengais validasi. Wah, Kenapa nggak tertawa? Iya. Ya walaupun lagi corona, usaha pusing juga nih. Tapi sebenarnya ente kan kuliah di jurusan antropologi, iya kan nih? Dulu juga kayaknya nggak ada antropologi musik ya, adanya antropologi seni ya. Nah ini kan alat-alatnya ribet banget ya. Dia kan gua nggak ngerti gua sama sekali ini masih. Iya, apa maksudnya? Nah, lu pertama kali belajar tuh gimana? Siapa tahu bisa menginspirasi sobat-sobat di rumah dimanapun anda berada. Betul. Jadi belajarnya di mana? Gue pengen sebenarnya kayak lu gini bos, cuman gimana belajarnya? susah banget kayaknya kan. Coba. Aplikasinya apa yang gratis misalkan gitu. Awalnya otodidak aja di sebenarnya gini, kalau diurut gue belajar kan dari 2005. Jadi kan 2005 pertama kali Torpedos tuh rekaman, terbentuk dan rekaman juga sempet lagu di studio dong, studio orang waktu itu kan nyawa. Engineer-nya walaupun gayanya masih ngomel-ngomelin kalau kita salah kayak engineer lama gitu kan, mendidik sih, dan tapi orangnya ketika udah beres kerja maksudnya interaksinya enak lah. Akhirnya gue nanya-nanya tuh kayak, itu tombol apa tuh merah-merah, tombol record gitu kan, aplikasinya waktu itu Cubase 5, Nuendo 4 sama Protus berapa kan? Masih Protus 8 apa berapa lah gitu. Udah akhirnya mulai nyoba tuh pas si siapa yang lagi rekam, gue lagi di ruang monitoringnya, gue yang rekam. Oh, lu nyoba lu Pak ya? Tapi pengalaman itu aja karena gue mulai serius tuh tahun 2011 mau ke 12 itu. Bentar dulu ya, Pak ya. Jadi otodidak dulu. Oh, gue butuh apa aja nih? Iya. Dan cara berpikir antropologis dan
cara berpikir sistematis yang diajarin di filsafat tuh kepake gitu. Wah, mana yang mensyaratkan yang mana? Oh, gue butuh ini nih. Dan dalam 3 bulan termasuk nabungnya gue dapet tuh waktu modal cuma 7 juta lah. Waktu modal 7 juta udah soundcard lama tahun 2006, dapet murah, ngambil di daerah Lenteng Agung, terus PC cuma 3 jutaan segala macam bla 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 bla. Era itu ya udah sambil belajar yang penting bisa dulu. Nah, ketika ikut komunitas, gue ketemu beberapa temen juga. Jadi gue triknya adalah alatku jelek nih, gue tahu. Waktu awal-awal gue alatku jelek-jelek tuh. Tapi ketika gue ikut komunitas, berjejaring sampai yang udah lebih senior, udah lebih dulu, gue bisa belajar mana sih suara yang bener. Mulai dari tata akustik ruangan, alat, kabel, sampai penyolderannya, terus sampai teknik-tekniknya, mindset segala macam gitu-gitu. Akhirnya gue belajar itu. Yang awalnya dari internet, ketemu komunitas. Ya udah, gue referensi gue bener ini nih, di studio-studio mewah senior-senior itu. Akhirnya gue dengan alat seadanya nyoba nanya, dan ada beberapa dari mereka open banget lah, nyoba sampai akhirnya gue menguasai alat gue yang busuk itu, ngakalin dengan referensi yang bener, tapi sekaligus menyadari gue harus upgrade. Oke. Karena lebih dari 1 dekade teman-teman. Iya. Maka ada pelajari ini. Ada batasan juga alat-alat kan. Ya udah, maksudnya ya belajar tuh modal logika sama bahasa Inggris sama pengalaman lo rekaman aja sih. Sama guide dari senior. Oke. Terus Pak, nih kira-kira lu ada pesan nggak buat teman-teman yang kira-kira sekarang mau jadi musisi, terus mau jadi sound engineer, atau mau jadi kayak lu nih sebagai akademisi antropologi dan filsafat nih, lu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Gimana Chris? Pesan-pesan dari Reza ini kayak penting nih. Iya, siapa tahu bisa jadi acuan. Betul. Atau ya apapun itulah yang bisa sebagai contoh ya, publik yang bisa tahu ada ide kayaknya musisi gini yang beda nih. Betul. Jadi bisa jadi punya ciri khas kan. Karena dia secara langsung public figure sih. Iya. Beda nih dia. Kalau soal ya mau jadi Role model. Peneliti independen, mau jadi sound engineer, mau jadi apa namanya, main musik atau segala macam, intinya ya prinsip pegang satu aja, belajar itu hanya selesai ketika kita mati. Jadi hajar aja udah, banyak opsi kok sekarang. Yang penting lu ngegas aja, emang niat. Tapi apakah harus dengan maksudnya yang lirik-lirik yang menyentil apa gimana? Oh, kalau soal itu preferensi pribadi. Preferensi. Ini ada ininya masing-masing lah, kan punya kegelisahan masing-masing, keluarin aja. Kegelisahan. Teman-teman harus mendengarkan kegelisahan saudara Reza Ilmawan lewat Torpedos. Teman-teman harus menemukan kegelisahan ya berarti. Iya. Oh iya bener. Maksudnya gitu ya. Iya, semua kegelisahan. Ada lah, pasti nggak mungkin nggak. Masa selempang-lempangnya hidup nggak ada ininya, jalan groaknya. Jadi itu ya, kekuatan yang mendorong lu maju terus tuh Pak. Iya. Ya nggak harus rasa sakit sih. Kegelisahan tuh bisa macam-macam kan. Wow. Cakap. Ya melihat waktu kayaknya yang sudah sangat larut ya. Jadi sekarang jam 1 pagi ya gue. Pagi, di recording banyak banget ini. 1 pagi dan saudara Reza katanya sangat sibuk. Sibuk sekali sepertinya. Sibuk sekali dia sejarang pulang. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau mampir mungkin bisa ke alamat bawah ya. Iya, siapa tahu mau belajar kan. Betul, banget bawah. Dengan pola-pola guide dari saudara Reza mungkin akan memberikan experience yang lain kepada teman-teman. Iya. Ini langsung sendiri datang lah ya, belajar ya. Sendiri datang dan juga resapi karya-karya saudara Reza di Spotify. Sudah Cek Spotify. 3 album sudah ada di Spotify ya. Spotify. Jangan Dan lain-lain. Apple ya, ada semua oke, segala macam. lengkap sekali ya. Lengkap. Di YouTube juga ada di YouTube. Amazon Jepang ada. Amazon Jepang ya. Ada. Ada. Wah. Anda segera dengarkan itu, lalu segera bermain di sini. Siapa tahu mendapat ilham. Betul. Ilmu dan ilham terus. Benar. Ilmu dan ilham. Oke. Closingnya? Sampai jumpa Sampai jumpa di ngobrol sebat di episode lainnya bersama saya admin ABG, admin baru gede, dan saya Hugo yang biasanya ketemu terus. Iya. Dan
Di sini ada Saya Reza. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wih. Prospek. And life is fun, and life is fun, and life is fun, and life is fun.